Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Shalom, haleluya, biarlah damai sejahtera Tuhan, kebahagiaan, sukacita selalu ada buat setiap kita yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mari bersama malam hari ini kita mau bersatu hati, kita mau mengikuti ibadah doa malam. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa. Keberadaan kami di tempat ini sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah terbesar, anugerah terindah yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Penyertaan kasih kuasa Tuhan. Bahkan perlindungan Tuhan sangat nyata dalam hidup kami. Sehingga malam hari ini Bapa kembali kami bersama memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam setiap pribadi kami Tuhan. Engkau melawat setiap pribadi kami. Datanglah kerajaan-Mu buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Kami merindukan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami sambut kehadiran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwa. Sembah Kau dengan segenap hatiku. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan. Seperti rusa merindukan begitulah jiwaku merindukan Engkau. Kalau pengharapan kami, ku berharap
setiap kami Tuhan. Segarkan setiap jiwa kami Yesus. Haleluya, segarkan jiwa. Kami berharap hanya kepadamu. Engkau Yesus, Pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Lebih lagi bersama berkata, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan. Kau menyegarkan setiap kami, Engkau Yesus. Kami sembah Kau. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang. Kami merindukan Engkau lebih dari apapun. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu setia buat setiap kami. Engkau yang menyegarkan setiap jiwa kami. Di saat-saat ini kami mengalami kelemahan Tuhan. Kami mengalami jatuh Tuhan. Tapi Engkau Tuhan, sumber kehidupan kami yang selalu menyegarkan jiwa kami. Di saat kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau menyegarkan setiap kami ya Bapa. Engkau memulihkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk pengharapan yang Tuhan beri buat kami. Kami mau lebih lagi berseru, kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory to God in the highest, for your great and majesty. I worship you and honor you. You lift it up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone
yang siap lebih lagi memuji Tuhan bersama berkata, amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, mari bersama bersuka cita. Bertepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Semua bersuka yuk. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain rambutku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Bersuka, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bernyanyi untuk nama Tuhan, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Satu kali lagi bersama berkata, bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Semuanya bersyukur berkata, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain rambutku digantikan tarian haleluya. Hadi rahmat Tuhan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain rambutku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Semua orang yang bersuka cita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Allah yang luar biasa, Yesus yang sangat baik buat kita. Haleluya. Lebih lagi bersama bersyukur kita mau berkata, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain rambutku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Lagi bersama, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, nikmati anugerah Tuhan. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain rambutku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Kita bersyukur, mari siapkan hati kita untuk kita menjadi tanah yang baik. Firman Tuhan ditaburkan, tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah. Dan buah setiap kita boleh dinikmati banyak orang. Haleluya, haleluya. Selain
Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya sampaikan, saya ajak kita semua mengarahkan hati kita kepada Dia. Dia bukan Tuhan nun jauh di sana, Dia adalah Jehovah Shammah. Dia hadir dimanapun, walaupun ini melewati Zoom, tapi Anda boleh mengalami kehadirannya dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyapa Engkau. Engkau lawat, Engkau sapa kami, juga Engkau berikan kami petunjuk-Mu, direction-Mu, dan juga perlindungan-Mu. Saat-saat kami melewati masa yang tidak mudah ini, kiranya anugerah-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya Yesus datang bukan hanya memberikan satu macam anugerah, tetapi sebuah anugerah yang total dan utuh. Dia adalah juru selamat. Dia mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Tetapi sekaligus dia juga seorang guru yang agung, yang mengajari kita bagaimana kita melewati hidup ini dan menjadi manusia sejati. Hidup bukanlah sekedar sebuah pertunjukan. Jangan menganggap enteng atau menganggap hidup ini sebuah lelucon. Musa di dalam Ulangan 30 ayat 19 adalah sebuah konklusi. Karena kitab Ulangan itu sebuah konklusi, kesimpulan. Dan pasal 30 adalah kesimpulan dari kesimpulan. Aku memanggil sorga dan bumi, dan ku perhadapan kepadamu kehidupan dan kematian. Jadi hidup ini adalah sesuatu, bukan sebuah pertunjukan, tapi sebuah perjalanan. Melewati sebuah dimensi waktu. Bahkan bukan hanya sebuah perjalanan biasa, tetapi sebuah pertandingan. Bukan hanya melawan keadaan, tetapi melawan roh-roh di udara. Kekuatan maut yang tidak kelihatan tapi real di balik realita ini. Tetapi juga melawan diri kita manusia daging ini. Nah, bagaimana kita bisa melewati dan tidak jadi korban nasib. Sebaliknya kita memenangkan pertandingan ini. Catat baik-baik, hidup bukan pertunjukan. Hidup ini sebuah perjalanan. Dan hidup ini sebuah pertandingan. Iman bukan hanya sebuah kepercayaan atau sebuah sistem kepercayaan. Iman adalah sebuah perjumpaan yang memanggil kita melewati sebuah perjalanan. Makanya tokoh-tokoh Alkitab itu adalah orang-orang yang dikatakan berjalan bersama Tuhan. Ada sebuah istilah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahasa Inggrisnya menarik. Nothing impossible with God. Not to God, with God. Jadi menunjukkan Tuhan itu dia menetapkan, bukan Tuhan kurang kuasanya, untuk bekerja sama dengan manusia. Di situ tidak ada yang mustahil. Tetapi untuk melakukan kemustahilan itu, Tuhan membuat satu aturan main. Dia butuh iman. Saya kalau naik pesawat ke Jakarta belum pernah saya lakukan selama pandemik ini. Tetapi sebelum pandemik saya sering naik pesawat ke Jakarta. Dan pesawat yang saya tumpangi nggak pernah landing di Tuban, Bojonegoro. Bukan karena nggak bisa nyampe ke sana. Karena pesawat itu kecil kalau Tuban, Bojonegoro.
sampai Medan pun bisa. Tetapi dia nggak bisa landing. Walaupun Bojonegoro Tuban. Selama nggak ada airport runway-nya. Dia butuh tempat landing. Iman. Nah, hal pertama adalah melibatkan Tuhan dalam perjalanan ini. Life is spiritual journey. Itu yang membuat kita berbeda. Jadi jangan terjebak beragama. Loh, Bapak melarang saya beragama. Tidak. Itu adalah istilahnya. Anda harus menemukan wujudnya. Tokoh iman itu bukan tokoh agama. Tokoh iman. Orang yang berjalan bersama Tuhan. Keluaran 33 ayat 14. Musa di dalam doanya berkata gini. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berikutnya. Dan Musa menjawab, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Bahasa Inggris, jikalau hadiratmu tidak menyertai kami. Jangan suruh aku melangkah. Aku gak ingin melakukan perjalanan hidup ini kalau engkau gak hadir bersamaku. Ayat 16. Lalu dikatakan, saya gak baca secara detail. Intinya begini, kami ini tahu dapat kasih karunia dan kami ini berbeda dengan orang lain. Ketika engkau hadir bersama kami dalam perjalanan ini. Nah, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Ayat 6. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, jadi hal pertama di dalam pertandingan hidup ini. Biarlah kita mengalami kehadiran Tuhan. Sehingga kita tidak berjalan tanpa kehadiran Tuhan. Yang pertama, apa syaratnya? Ini 1A, bukan 2. 1A. Artinya kita harus memiliki hati yang miskin. Bukan kantongnya miskin. Berbahagialah orang yang miskin hatinya. Artinya kita mengakui Tuhan, tanpa engkau aku bukan apa-apa. Let the weak say I am strong. Aku lemah tapi aku bisa kuat kalau engkau hadir bersamaku. Jadi mengakui kita ini tidak berdaya kalau bukan Tuhan. Itu yang pertama. Makanya rendahkan dirimu, Tuhan meninggikan. Tapi yang kedua, ya ini. Nah, dengan dia kita mengalami, kita punya hati yang kita butuh Tuhan mengakui. Kita minta berkatnya. Kita minta perlindungannya. Kita minta penyertaannya. Tapi yang kedua, artinya melibatkan Tuhan. Tuhan itu kalau dia datang, kita selalu membahas perlindungannya, pertolongannya. Iya, kita butuh itu. Tapi ini seperti sisi mata uang. Dia juga punya mau. Jadi mengundang Tuhan itu punya sisi positif. Tetapi juga punya tanda petik sisi negatif. Kalau kita mengalami dia hadir, kita ini direpoti. Karena dia seorang pribadi. Dia punya mau. Dia punya selera. Saya kalau keluar sama istri saya, cari makan. Ayo sini. Moh, bosen. Yang lain. Nah ya sudah. Ya rundingan lagi. Supaya ketemu. Yang dia mau, saya mau. Yang saya mau, dia mau. Lah kalau saya sendiri, ya sakarepnya saya, kepingin A ya saya A. Tapi kalau saya sama istri saya, ya A, dia B, ya cari C. Atau ya sudah saya nuruti B.
Kadang-kadang, B enggak lah. Jangan itu, enggak sehat. Ya udah cari C. Supaya kita ketemu. Dalam mengundang kehadiran Tuhan, jangan suruh Tuhan itu menyesuaikan kita terus. Kita yang menyesuaikan diri. Nah, ada saatnya ikut Tuhan tuh gini. Tuhan aku pengen ke kiri. Tuhan bilang, enggak, aku mau ke kanan. Tuhan aku tak ke kiri, ya sakarepmu. Lah kowe ke kiri, aku mau ke kiri, ya wis. Lu mau ke kiri, kowe ra nemu aku. Loh ya jangan gitu Tuhan, ya kan gitu. Ya sudah, walaupun berat hati, bukan soal kita ini orang baik, tapi kita takut ditinggal Tuhan. Apa yang ditakuti Daud? Ditinggal Tuhan. Membuat respon dia dengan Saul itu beda. Kalau Saul takut ditinggal kedudukan. Makanya yang dipertahankan kedudukan. Kalau Daud yang dicari Tuhannya. Untuk itu dia rela dan siap untuk kehilangan kedudukan. Tapi justru berlaku siapa yang tidak menyayangi nyawanya, dia justru memperoleh nyawanya. Daud tidak kehilangan kedudukannya. Jadi ikut Tuhan itu mau direpoti. Anak muda, banyak anak bro, dengar suara Tuhan. Oh, ya, undang Tuhan untuk jodohku siapa? Ya. Bawa di hadapan Tuhan. Ya, tapi jangan terus kalau bilang, Tuhan bilang, enggak, aku enggak mau sama dia. Jangan itu, wah ya itu. Maka ikut Tuhan itu rasanya indah atau sakit? Buat saya bukan indah, bukan sakit. Bukan menyenangkan, bukan sakit. Terus apa Pak? Nano-nano. Kadang ketawa, kadang kita bisa mewek-mewek. Sakit Tuhan. Kadang bisa bersuka cita, kadang bisa penuh damai sejahtera. Tapi konsekuensinya mengundang Tuhan, kita harus bersedia direpoti Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, waktu doa pagi dia khotbah yang sederhana. Dia suka nonton, ngumpulin kolek. Ya saya nggak tahu kok. Ya itu urusan dia, saya juga nggak menghakimi. Kalau ada film baru dia beli. Dia mulai dari VCD, DVD sampai yang terakhir Blu-ray. Jadi kalau ada film baru dia cari videonya, VCD-nya, DVD-nya. Dan dia biasa ke pasar Atom. Anda tahu maksudnya? Yaitu kan kopian semua. Ya waktu jalan, pertumbuhan roh, dia bertumbuh secara rohani. Satu hari ada dia mau beli. Tuhan bilang aku nggak mau kamu beli yang bajakan. Alah Tuhan ojo melok-melok lah, Tuhan urusan tuku DVD ya. Cuma ngomban gitu. Kalau asli saya juga nggak tahu 80.000 atau berapa atau 100.000. Tapi terus dia bergumul. Kita ketawa. Alah Tuhan ini urusan ini ojo melok-melok lah Tuhan. Tapi itulah Tuhan. Aku mau, aku nggak mau. Kamu beli yang bajakan. Oh Tuhan Yesus. Saya pernah minggu pelayanan, nggak tahu di mana, nggak tahu jalan, melanggar, ditangkap polisi, ditilang. Ya pikiran saya kita lahir di Indonesia, ya apa carane wis damai saja. Mau berbuat itu ndangak ke atas. Sungkan saya sama Tuhan. Nah itulah Tuhan. Konsekuensinya sama Tuhan itu kayak begitu. Tuhan itu ada terus. Ada. Dia hadir. 1C ini kan yang 2. Yang ketiga, 1 yang 3. Kita ndak talk only. Tapi action. Apa itu? Menyediakan landingnya. Mesbahnya harus ada. Karena untuk menerima pengampunan, Tuhan minta kita percaya. Cuma butuh percaya.
tapi untuk mengalami manifestasi kehadirannya. Tuhan memanggil kita untuk menyediakan korban persembahan. Tidak semua anak Tuhan membangun mezbah bagi Tuhan. Makanya jangan heran, tidak semua anak Tuhan mengalami kehadirannya. Dan ketika dia tidak hadir, sekalipun kita secara de jure umat Tuhan, kita juga tidak mengalami intervensinya. Kita akan mengelewati hidup dengan seleksi alam. Orang Israel waktu murtad, mezbah terbengkelai, perang ya sudah. Nah, dia kuat ya menang mungkin, kalau kalah kuat ya pasti kalah. Seleksi alam terjadi. Ini enggak usah ngomong Tuhan menghukum, kalau Tuhan menghukum kuat pun kalah. Hari ini dalam keadaan seperti ini, kita butuh intervensi Tuhan. Kita enggak boleh masuk lewat jalur, berjalan dalam jalur seleksi alam. Sopo jadi, who will be the next victim? Siapa yang jadi korban berikutnya dari COVID ini? Apa itu soal sakitnya atau soal ekonominya? No. Untuk itu kita harus minta intervensi sorga. Kita harus mengakui kedaulatannya. Kita harus mau direpoti Tuhan. Kita harus menyediakan mezbah. Satu lagi, 2 Timotius 3 ayat 5. Ini itu. Akhir zaman, salah satu yang ini kan ngomongnya negatif. Tapi 2 Timotius 3 ayat 5 bisa ditayangkan. Ya. Tapi yang ayat 5 ini secara lahiriah mereka beribadah. Tapi mereka memungkiri kuasanya. Saya bahasakan. Mereka tidak bersedia mengakui kedaulatannya. Jadi kalau perlindungannya mau, kedaulatannya tidak mau. Ini istilahnya buka kasar tapi gini. Jadi Tuhan itu mau kayak apa? Kayak jadi penjaga rumah, cuma jadi suster, suruh jaga, suruh melindungi, suruh nyukupi. Terus apa? Apa seperti itu Tuhan? Oh tidak, tentu saja tidak. Kita harus melihat Tuhan itu kita jalan sama dia. Kita digandeng. Bukan Tuhan itu jadi pembantu kita. Bukan. Untuk itu kita harus bersedia mengakui kedaulatannya. Yang tidak selalu cocok dengan jiwa apalagi daging kita. Yang kedua, di dalam kita melewati hidup ini, yang kita terus jaga supaya tidak hilang, adalah rasa dan cinta. Tuhan bilang, itu diulangi dari ayat Hosea. Yang ku kendaki ialah belas kasihan. Dan salah satu adalah Tuhan menyingkapkan bagaimana zaman Ilya hanya satu orang yang mengalami pemulihan ekonomi. Tolong ditayangkan Mika 6 ayat 8. Adalah janda di Sarfat. Dan saya terperanjat ketika saya memetakan. Ini orang sudah habis masih menyediakan tempat. Buat seorang asing ini. Dan dia percaya dan dia membawa persembahan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, berlaku adil, melakukan kebenaran, mencintai kesetiaan, bahasa Inggrisnya bukan mencintai kesetiaan faithful, tapi love mercy. Dan hidup dengan rendah hati, merendahkan diri tadi itu. Ini menyangkut yang pertama dan kedua. Love mercy, mencintai belas kasihan. Apa yang tidak dimiliki oleh Taurat itu adalah belas kasihan. Saya terus minta hal ini.
Kita nggak cukup tidak benci sama orang. Kita nggak boleh tawar hati. Kita nggak boleh punya hati nggak peduli. Kita perlu menyediakan diri kita menjadi bejananya, tempat kediamannya. Anda harus ingat namanya tutup perdamaian itu, tabut perjanjian itu bahasa Inggrisnya mercy seat. Kursi tahta belas kasihan. Dan Tuhan suka karena naturnya Tuhan itu kasih karunia selain kebenaran. Dan belas kasihan itu membuat kita seringkali diselamatkan. Oh, ketika kita bergerak dalam belas kasihan. Nah, waktu berjalan, umur kita tambah. Tapi roh kita, jiwa kita nggak boleh tua. Salah satu tandanya adalah belas kasihan itu harus ada. Cinta dan rasa. Makanya dari Markus 9 ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Markus 9 ayat. Bahasa Inggrisnya for everyone will be seasoned with fire. Dibumboni, diberi rasa. Satu hari saya mendarat dari pesawat dari luar kota. Saya merasa lapar dan dompet saya ternyata kosong. Saya mampir di satu minimarket, saya masuk dan di situ ada ATM. Di depan saya ada seorang ibu pakai hijab. Secara nggak sengaja saya lihat di layar dia masukkan ATM dan tertera saldonya 15.300 sekian. Kalau seingat saya 15.000 yang jelas saya masih ingat 5. Dan ibu ini nggak jadi ngambil uang, ya gimana ngambil 15 pecahan berapa yang mau diambil. Orang ini minggir, saya masuk, saya udah lupa sama dia. Saya ambil uang sejumlah itu. Tiba-tiba Roh Kudus bawa. Ingatkan saya, kasih. Orang ini masih di pintu depan, ibu itu. Saya ambil separuh persis, saya masuk. Saya pegang di tangan saya tepuk dari belakang, saya tempelkan ke tangannya. Saudara, kalau Anda orang normal nggak kekurangan, ada orang nempelin sesuatu yang Anda belum lihat, ini rasanya kayak kertas, pasti Anda bereaksi, ini Bapak ini siapa, maunya apa. Tapi reaksi ibu itu langsung, uang itu diambil, langsung diterima. Terima kasih ya. Saya ketawa dalam hati saya, tapi saya tidak mentertawakan. Saya baca, berarti ibu ini betul-betul butuh duit. Saya putar ke depan beliau. Saya bilang, ibu Tuhan berkati ya. Dia lihat saya bingung juga. Setelah itu saya langsung masuk mobil saya. Dan secara realita, saya memberkati ibu. Tapi secara roh, sebetulnya saya memberkati, dia juga memberkati saya. Kok bisa Pak? Ketika saya masuk mobil, hati saya dipenuhi dengan sukacita, dengan rasa. Dan itu saya butuhkan sebagai modal untuk saya melewati perjalanan hidup ini. Dan saya tidak harus menjadi orang yang tawar hati di dalam hidup ini. Usia bertambah, tapi roh saya nggak boleh tua. Dan saya perlu mendapat suntikan belas kasihan. Suntikan rasa maksud saya. Dan itu ketika kita dalam momen yang tepat. Saya tidak katakan saya memberi banyak. Tetapi saya berkata saya melakukan dalam ketaatan dan ketepatan. Dan saya mendapat blessing. Jangan berhenti menabur. Saya tidak katakan menabur itu selalu uang. Mazmur 126 ayat ke-6 kalau nggak salah. Orang yang berjalan maju. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Tapi sambil menabur. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Yang ketiga. Apa yang kita harus perhatikan dalam pertandingan hidup ini. Jangan pernah mimpi Anda nggak pernah disakiti.
dan tidak tersakiti. Kembali tadi, biarlah kita bersedia melepaskan pengampunan. Ada sebuah film yang fenomenal adalah Joker. Dan sebuah fatwa yang diajarkan. Dia berkata orang jahat itu adalah orang baik yang disakiti. Dan Joker merasa dia berhak untuk berbuat jahat. Salahnya wong aku iki apik-apik kok mbok jahati. Dan saya miris kalau melihat film demi film yang ditonton itu secara implisit membenarkan apa yang disebut balas dendam. Saya kadang-kadang ikut nonton yang lagi sinetron yang lagi, tapi terakhir saya sudah tidak nonton. Ya kadang-kadang saya nonton. Samudra Cinta. Saya terganggu hati nurani saya. Melihat lakonnya ini. Oleh sutradara diset seolah-olah dia bisa mengutuki, bisa menghina ayahnya. Untuk sebuah kejadian. Makanya nggak bisa kita hidup dalam dimensi benar salah. Kalah kita. Kalau Anda seorang anak, sekalipun ayahmu, ibumu bersalah, kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Karena firman berkata, hormati orang tuamu. Saya terusik walaupun itu film aja. Membuat saya enggak, jadi gitu. Saya enggak mau nonton itu, saya enggak menikmati lagi gitu. Cannot do that. Loh, kalau yang jahat is okay. Ini dianggap lakonnya. Balas dendam itu seolah-olah itu betul. Tidak bisa. Anda jangan pernah mimpi Anda nggak pernah disakiti. Buat saya sang master, saya panggil sang master siapa? Yesus. Salah satu yang mengagumkan dalam diri Kristus. Salah satu, bukan satu-satunya. Bukan hanya ketika dia memberhentikan angin ribut. Bukan hanya dia membangkitkan orang mati. Orang selalu tapi ketika di atas kayu salib. Dia dihajar, dibully, dihina, diolok. Padahal dia gak salah. Bahkan bayangkan, dia berbuat itu untuk orang-orang itu. Buat saya gampang. Kalau ada orang mengatakan, ada kepercayaan, itu yang disalib bukan Yesus. Cannot man. Kalau itu Yudas, sudah meso-meso saudara. Simple. Enggak ada orang disiksa, difitnah. Di atas kayu salib mengalami rasa sakit yang luar biasa. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka enggak pernah tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada satu tetes kebencian bisa disuntikkan oleh iblis ke dalam jiwa atau nurani Kristus. Buat saya itu guru yang luar biasa. Dia mengajari kita. Saya tidak mengecilkan. Sakit, betul sakit. Ada sebuah kisah. Waktunya udah mau habis. Seorang ayah punya 3 anak. 2 pria, 1 perempuan. Anda gak perlu tahu siapa dia. Dia begitu bangga dengan anak lakinya yang pertama. Dan memang pinter. Disekolahkan sampai luar negeri. Jadi insinyur di sana. Menguasai 5 bahasa. Jerman, Inggris, Belanda. 4 ya. Indonesia tentunya, Mandarin. Dia bisa mengajar di China dan sebagainya. Saya lihat dari tahun ke tahun beliau ini mengunjungi anaknya ke luar negeri. Tapi anak itu gak pernah pulang, gak pernah kunjungi bapaknya ke Indonesia. Sampai satu hari saya lihat bapak ini sakit yang tidak tersembuhkan. Dan mantunya bertanya waktu dia sudah tidak ada harapan. Pak, apa aku mesti info dan panggil anakmu yang pertama ini, yang di luar negeri. Si bapak
dengan pahit berkata, jangan sebut nama itu lagi. Saya dengar itu. Oh Tuhan, saya bisa merasakan kecewanya seorang ayah yang begitu membanggakan anaknya, begitu mencintai anaknya. Tapi anaknya gak pernah peduli sama dia. But that is life. Dan Yesus sudah pernah ada di situ. Kita perhatikan doa Bapa kami, ada beberapa item. Salah satu, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Tapi yang setelah doa itu selesai, Tuhan itu seolah-olah belum selesai, padahal sudah amin. Barang siapa tidak mengampuni dosa orang lain, dosanya gak diampuni. Barang siapa mengampuni dosanya diampuni. Hal itu seolah diulangi lagi. Poin ketiga yang kita harus memiliki kemampuan untuk melewati dan memenangkan pertandingan hidup ini. Satu, kita ini punya melibatkan Tuhan, perlindungan, kekuatan Tuhan. Kita harus pun jadi bejana yang mengalirkan. Sehingga Tuhan tuh kehadirannya terus. Yang ketiga, kita harus bersedia mengampuni. Pengampunan bukan untuk orang yang kita ampuni. Pengampunan adalah cara Tuhan memerdekakan kita dari racun dan pijakan yang membuat maut itu hadir. Ketika kita bersedia mengampuni, kuasa maut itu tidak punya pijakan untuk hadir dalam hidup kita. Banyak kesaksian orang ketika dia mengampuni, dia disembuhkan dari kansernya, dari sakit penyakitnya. Kapan Ayub pulih? Ketika dia bersedia berdoa buat sahabatnya yang sudah bully dia. Kita gak bisa menahan orang berbuat jahat pada kita. Tetapi bagian kita, bukan Tuhan itu tidak adil. Tapi Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Supaya kita dimerdekakan. Sehingga pijakan maut itu tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita. Termasuk masa yang sukar saat ini. Dengan Tuhan hadir. Dengan kita mengalami kehadiran Tuhan. Dengan kita tetap bersedia menjadi tangan yang terulur. Jangan tunggu persoalan selesai. Selama kita hidup selalu ada persoalan. Dan kita rela melepaskan pengampunan. Saya percaya adalah kehendak Tuhan. Kita menjadi pemenang. Dan memenangkan pertandingan ini. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kiranya Engkau sendiri memberkati, memberikan pencerahan, memberikan anugerah-Mu. Sebab Engkau memanggil kami, bukan untuk kami kalah, tetapi untuk kami menang. Engkau desain kami, untuk kami melewatinya. Bahkan mengubah lembah Baka menjadi tempat yang bermata air. Dan kami berjalan seperti firman-Mu katakan, makin lama makin kuat. Dan menghadap Engkau di Sion. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan
kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih, pertolongan, kemurahan, anugerah yang Tuhan sudah berikan atas setiap kami. Khususnya kepada setiap kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Guana Tanjung. Firman yang disampaikan, yang diberitakan hari ini biarlah memberkati kami, memberikan kami kemampuan, kekuatan yang baru dalam melewati pertandingan kehidupan ini. Kami percaya bersama Tuhan kami bisa, bersama Tuhan kami menang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur biarlah Engkau meteraikan setiap kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini. Engkau tanamkan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami boleh bersatu hati. Hari ini kami berdoa untuk bangsa kami, negeri kami Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi negeri kami. Kami percaya Tuhan mencintai negeri kami. Berkati negeri kami, pulihkan negeri kami, selamatkan negeri kami, sembuhkan negeri kami Tuhan. Kami percaya mata Tuhan tertuju kepada Indonesia. Indonesia untuk Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami melepaskan shalom atas negeri kami. Kami melepaskan damai sejahtera atas negeri kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. COVID disembuhkan atas Indonesia. Terima kasih, berkati juga para pemimpin kami, Bapak Jokowi, Presiden kami, wakilnya Tuhan, seluruh jajaran kabinet, kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kalau sudah memilih mereka, Tuhan yang memberikan kemampuan, hikmat, kekuatan yang baru atas mereka semua. Sehingga boleh membawa negeri kami ini makin hari makin menjadi negeri yang tentram, menjadi negeri yang adil dan makmur. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang sudah Engkau berikan atas negeri kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya, kami percaya kota kami menjadi kota yang aman. Kota kami menjadi kota yang penuh damai sejahtera, berkati pemimpin kami yang ada di kota Surabaya ini Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur buat anugerah dan kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberkati gereja kami. Kami percaya Tuhan sudah memberkati gereja kami dari gembala, pengurus dan seluruh jemaat. Kekasih-kasih Tuhan dimanapun saat ini berada, kami percaya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan berikan pada mereka semua kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru dalam melewati pertandingan kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk kasih-kasih Tuhan yang sudah memberikan persembahannya, baik melalui transfer, kami percaya Tuhan memberkati mereka semua. Usaha, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Biarlah hari ini kita boleh bersama-sama menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.